Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, presbiter yang bertugas mengucapkan selamat beribadah di hari Minggu Advent yang ketiga. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita beroleh berkat daripadanya. Penyampaian firman Tuhan pada saat ini akan disampaikan oleh Diakon Alamanda Sarawi. Jemaat yang kekasih Tuhan, setiap tahun kita merayakan Natal. Perayaan Natal didahului dengan persiapan masa Natal, yaitu masa Advent, yang merupakan masa persiapan kedatangan Kristus bagi kita. Natal dan Advent identik dengan pohon Natal, kandang Natal, hiasan Natal, hadiah Natal. Dalam kondisi dan situasi yang kita hadapi saat ini, kita pun dengan penuh sukacita dan semangat akan tetap menyambut Natal. Namun lebih daripada itu, yang terpenting harus dilakukan adalah mempersiapkan rohani kita untuk menyambut Kristus Sang Juru Selamat. Jemaat, mari berdiri. Kita memuliakan Allah yang hadir di tengah-tengah persekutuan kita dengan menaikkan nada syukur bagi kemuliaan nama-Nya. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, jangan takut dan jangan gemetar, karena mereka, sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai engkau, Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Demikian as pembimbing dari Ulangan 31 ayat 6. Terimalah salam, kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Dan menyertai-Mu.
Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita mengakui dan menyesali segala dosa dan pelanggaran kita dengan jujur di hadapan Allah, supaya kita beroleh pengampunan dan dimampukan untuk hidup dalam kebenaran. Kasihanilah kami, ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaran kami menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah kami seluruh dari kesalahan kami, dan tahirkanlah kami dari dosa kami. Sebab kami sendiri sadar akan pelanggaran kami, dan senantiasa bergumul dengan kesalahan kami. Jadikanlah hati kami tahir, ya Allah, dan baharuilah batin kami dengan roh yang teguh. Jangan membuang kami dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil roh-Mu yang kudus daripada kami. Bangkitkanlah kembali pada kami kegirangan karena selamat yang daripada-Mu, dan lengkapilah kami dengan roh kerelaan. Inilah pengakuan kami, umat-Mu ya Tuhan. Kasihanilah kami menurut rahmat-Mu yang besar, sebab hanya kepada-Mu sajalah kami mengharapkan pengampunan demi anak-Mu yang terkasih, Yesus Kristus, Juru Selamat. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Jemaat yang terkasih, kiranya Allah mendengar pengakuan jujur kita. Inilah berita anugerah pengampunan bagi kita semua menurut Roma 3 ayat 23 sampai 26 yang menyatakan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini, supaya nyata bahwa ia benar, dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Berdasarkan ayat tersebut, maka sebagai pelayan Tuhan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku bagi kita semua di dalam nama Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan.
Jemaat Tuhan, marilah berdiri. Dengarlah petunjuk hidup baru sebagaimana tertulis dalam Yohanes pasal 16 ayat 33 yang menyatakan, "Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia." Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Kemuliaan bagi Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti semula, kini dan terus, dan kekal selama-lamanya. Amin. Kita akan masuk dalam pemberitaan firman. Kita mohon bimbingan Roh Kudus. Kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami bertata dalam kerajaan surga, puji syukur Tuhan. Sebentar kami akan mendengar firman-Mu Tuhan yang akan dibawakan oleh hamba-Mu. Kiranya firman ini dapat disampaikan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau mau sertai kami, Engkau mau lindungi kami Tuhan, agar firman ini dapat disampaikan dengan baik. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Amin. Marilah berdiri. Kita menyambut pembacaan firman Tuhan. Maranatha. Maranatha, Maranatha, Maranatha. Inilah firman Tuhan dari Yesaya 35 ayat 1 sampai 10 yang menyatakan, "Padang gurun dan padang kering akan bergirang, padang belantara akan bersorak-sorak dan berbunga. Seperti bunga mawar ia akan berbunga lebat, akan bersorak-sorak, ia bersorak-sorak dan bersorak-sorai. Kemuliaan Libanon akan diberikan kepadanya, semarak Karmel dan Saron. Mereka itu akan melihat kemuliaan Tuhan, semarak Allah kita. Kuatkanlah tangan yang lemah lesu, dan teguhkanlah lutut yang goyah. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, janganlah takut. Lihatlah, Allahmu akan datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran Allah. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Pada waktu itu, mata orang buta akan dicelikan, dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Pada waktu itu, orang lumpuh akan melompat seperti rusa, dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai. Sebab mata air memancar di padang gurun, dan sungai di padang belantara. Tanah pasir yang hangat akan menjadi kolam, dan tanah gersang menjadi sumber air. Di tempat serigala berbaring akan tumbuh tebu dan pandan. Di situ akan ada jalan raya yang akan disebutkan jalan kudus. Orang yang tidak tahir tidak akan melintasinya, dan orang-orang pandir tidak akan mengembara di atasnya. Di situ tidak akan ada singa, binatang buas tidak akan menjalaninya, dan tidak akan terdapat di sana orang-orang yang diselamatkan akan berjalan di situ. Dan orang-orang yang dibebaskan Tuhan akan pulang dan masuk ke Sion
dengan bersorak-sorai. Sedangkan sukacita abadi meliputi mereka. Kegirangan dan sukacita akan memenuhi mereka. Kedukaan dan keluh kesah akan menjadi jauh. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya menetap di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, nada syukur dan segala kemuliaan. Ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Silakan duduk. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Apa kabar? Syukur. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita sudah masuk dalam minggu Advent ketiga. Minggu Advent pertama kita menantikan kelahiran Tuhan dengan harapan. Minggu Advent kedua kita menantikan hari kelahiran Tuhan dengan kesetiaan. Dan minggu Advent ketiga kita menantikan kelahiran Tuhan dengan sukacita. Seluruh umat manusia, umat Kristen, Bapak, Ibu, saya dan adik-adik, remaja, pemuda-pemudi semua menambahkan dan menantikan, menyiapkan untuk hari kelahiran Tuhan. Jika kita hitung-hitung, sekarang tanggal 13, 11 hari lagi kita akan menantikan hari kelahiran Tuhan. Persiapan Natal tentu sudah dilakukan, baik secara pribadi maupun secara persekutuan. Dalam persekutuan oleh gereja telah menyiapkan oleh tim Natal gereja. Kasih setia tim Natal dipimpin oleh Pak Jarwo beserta timnya untuk merencanakan ibadah yang kreatif, yang di dalamnya mungkin terdapat drama, sendera tari, yang merefleksikan hari kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus, maupun persiapan-persiapan yang dilakukan secara pribadi. Bapak Ibu beserta dengan keluarga di rumah sudah memasang pohon Natal dengan pernak-perniknya, menghias rumah supaya terlihat baik, supaya terlihat bagus saat suasana Natal nanti. Dan juga tidak lupa tentunya bagi para ibu-ibu menyediakan kue-kue untuk dihidangkan saat Natal, atau juga keluarga telah merencanakan rencana-rencana untuk liburan selama masa Natal hingga tahun baru nanti. Bulan Desember bagi kita adalah bulan yang penuh sukacita. Kita selalu nantikan itu di setiap tahun. Kita tidak sabar untuk menantikan betapa meriahnya, betapa sukacitanya di bulan Desember ini. Tetapi Bapak Ibu perlu kita ingat, perlu kita perhatikan di sekeliling kita bahwa di saat yang bersamaan, di saat orang-orang sedang bersukacita tentang Natal, terdapat juga wajah-wajah yang bersedih. Terdapat juga wajah-wajah yang khawatir, wajah-wajah yang suram, atau juga terdapat juga orang-orang yang sedang berada dalam kondisi dengan hati yang tawar, yang tidak menentu. Bulan Desember bagi sebagian orang adalah bulan sukacita, tetapi kita harus melihat secara keseluruhan. Bulan Desember ada juga keluarga yang karena keterbatasan atau dia merasa kurang mampu, mereka tetap harus bekerja. Mereka tetap harus beraktivitas sehari-hari, bahkan hingga tanggal 25 untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari. Kita juga dapat melihat bagaimana keluarga-keluarga yang mempunyai keterbatasan atau kekurangan, di mana di sana orang tua berusaha untuk dapat menghadirkan suasana Natal di rumah bagi anak-anak. Mereka orang tua berusaha untuk dapat membelikan baju-baju Natal bagi orang tua karena kasih sayang orang tua kepada anak-anaknya. Di tengah-tengah orang tua juga harus memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari, untuk kebutuhan makan, untuk kebutuhan listrik, untuk kebutuhan sekolah. Bagi sebagian orang yang mungkin mempunyai pendapatan yang baik, makan, listrik, dan juga sekolah bukanlah suatu hal masalah. Tetapi kita harus melihat, kita harus
peduli terhadap semua umat Tuhan, bahwa tidak semua orang dapat bersuka cita di hari Natal ini. Atau juga Bapak Ibu, ada jemaat Tuhan yang mengalami kesedihan karena di tahun ini mungkin dia mengalami duka cita. Dia mengalami duka cita sehingga saat Minggu Advent ini dia tidak bisa menantikan kelahiran Tuhan, tidak bisa merayakan Natal bersama orang yang dikasihinya. Sehingga di dalam kesukacitaan yang sebenarnya terdapat di Minggu Advent ini, terdapat juga orang-orang yang bersedih, orang-orang yang tawar hati dalam penantian ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bacaan kita pada Minggu Advent ketiga ini terambil dari Yesaya 35 ayat 1 sampai 10. Yesaya adalah kitab nubuat firman Tuhan yang disampaikan melalui nabinya yang diutus, yaitu Nabi Yesaya. Dalam nubuatannya selama 40 tahun, tepatnya 740 hingga 700 sebelum Masehi, Yesaya mendapatkan penglihatan ilahi. Dalam nubuatannya disebutkan di sana bahwa bangsa Israel akan jatuh dalam penderitaan oleh bangsa Asyur. Dan nubuatan tentang kedatangan seorang juru selamat, yaitu Mesias, untuk membebaskan umat Allah. Keterpurukan bangsa Israel ini disebabkan karena mereka tidak setia kepada Tuhan. Ya, jadi semasa kejayaan mereka setelah pasca pemerintahan Raja Salomo, Israel berubah. Kondisi kehidupan Israel berbalik 180 derajat dari yang awalnya mereka taat kepada Tuhan, mereka menyembah Tuhan, tetapi setelah mereka jaya, mereka lupa, mereka berbalik 180 derajat dan mereka meninggikan diri mereka di hadapan Tuhan. Jadi selain keadaan kondisi politik pada saat itu, bangsa Israel juga mereka dijajah oleh teologi mereka sendiri, di mana banyaknya penyembahan berhala pada saat itu. Dan yang terlebih yang membuat Tuhan marah adalah bangsa Israel meninggikan dirinya dan mereka merasa bahwa semua yang telah mereka capai adalah karena kekuatan mereka sendiri. Yesaya diutus Tuhan untuk menyadarkan kembali umat Tuhan. Bangsa Israel diminta untuk mengintrospeksi diri mereka atas pemahaman mereka yang keliru. Seperti yang tertulis pada ayat 1, di sana bangsa Israel digambarkan sebagai padang yang kering, padang gurun, karena Israel sudah hancur oleh bangsa lain. Mereka tidak mengandalkan Tuhan. Dari awal kesombongan mereka, dari awal meninggikan hati mereka, bangsa Israel bukannya meminta pertolongan kepada Allah, tetapi mereka meminta pertolongan kepada sesama manusia. Disebutkan dalam sejarah mereka meminta pertolongan kepada bangsa Mesir, dan juga disebutkan meminta pertolongan kepada bangsa Asyur. Nah, disinilah manusia Israel, bangsa umat Tuhan pada saat itu mereka hancur di mata Tuhan, ketika mereka tidak mengandalkan Tuhan. Tetapi walaupun bangsa Israel berpaling daripada Tuhan, Allah tetap mengirimkan Yesaya, mengutus Yesaya untuk menyelamatkan bangsa Israel. Pada ayat 1 dikatakan padang gurun dan padang kering, serta padang belantara itu akan bersorak-sorak dan berbunga. Kemudian kehidupan tandus yang dialami bangsa Israel seakan mendapatkan harapan dan kehidupan. Kemuliaan Allah akan terlihat dalam bangsa itu. Bahkan keselamatan bangsa Israel diikuti dengan kehancuran bangsa lain, dan bangsa lain itu diserahkan ke bangsa Israel. Ya. Padang yang kering, padang gurun, akan bersorak-sorak dan akan berbunga. Itu adalah suatu kekuatan mukjizat dari Allah. Dan juga janji Allah pada ayat 4 menguatkan bangsa Israel dari keadaan mereka. Saat mereka terpuruk dalam masa pembuangan, janji Allah menguatkan mereka. Dan juga mereka sesama bangsa Israel saling menguatkan satu dengan yang lain. Sehingga mereka saling bersatu, bekerja sama dan tidak gentar dan takut menghadapi kondisi mereka pada saat itu. Nah, pada saat Allah memberikan janji ini kepada bangsa Israel, Allah menunjukkan kepada mereka bahwa hanya Allah lah yang harus disembah oleh umat manusia. Hanya kepada Allah lah umat manusia harus percaya, bukan kepada manusia, terlebih kepada berhala-berhala yang disembah oleh umat Israel.
Lalu selanjutnya pada ayat 6, nubuatan Yesaya tentang kedatangan seorang Mesias menggambarkan pada apa yang dilakukan oleh Yesus pada saat Yesus hadir di dunia ini. Di sana dikatakan bahwa mencelikan mata orang buta, orang tuli dapat mendengar, orang lumpuh dapat berjalan, bahkan melompat-lompat, dan orang bisu akan berbicara. Kita tahu saat Yesus datang ke dunia ini, dia mencelikkan orang yang buta, dia menyembuhkan orang yang lumpuh, dia menyembuhkan orang yang bisu, dan juga dia menyembuhkan banyak-banyak penyakit lain dan juga mukjizat-mukjizat lain dalam kedatangannya. Inilah nubuat Yesaya akan kedatangan Mesias. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada saat pemulihan bangsa Israel, dalam pembacaan kita pada pagi hari ini dalam ayat 8 di sana dikatakan jalan raya. Jalan raya yang dikatakan sebagai jalan yang kudus. Dijelaskan di sana, orang yang tidak tahir adalah orang yang berdosa, tidak akan melintasinya. Dan orang yang pandir, yaitu orang bodoh, tidak akan menggembara di atasnya. Di situ tidak akan ada singa, binatang buas tidak akan menjalaninya dan tidak akan terdapat di sana. Orang-orang yang diselamatkan akan berjalan di situ. Artinya jalan kudus itu adalah jalan yang penuh dengan kedamaian. Di sana tidak ada mara bahaya, tidak ada singa, tidak ada binatang yang buas. Di sana yang berjalan di sana adalah orang-orang yang diselamatkan. Disebutkan di atas tadi adalah yang di sana adalah orang-orang yang tahir. Pada ayat 8 dikatakan orang yang tidak tahir tidak akan melintasinya. Sehingga yang melewati jalan ini adalah orang-orang yang tahir, orang-orang yang tidak berdosa, orang-orang yang akan diselamatkan oleh Tuhan. Hanya melalui dia sajalah manusia akan memperoleh keselamatan melalui jalan kudus ini. Jalan kudus ini adalah Tuhan kita Yesus Kristus Sang Mesias. Yohanes 14 ayat 6, Yesus berfirman, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Inilah nubuat Yesaya tentang kedatangan Mesias, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu, berjalan bersama Tuhan akan menghantarkan umatnya dengan sorak-sorai dan sukacita yang abadi. Berjalan bersama Tuhan memberikan banyak perubahan yang menggembirakan. Seluruh keluh kesah akan berubah menjadi sukacita dan seluruh kesulitan serta tangisan akan berubah menjadi sorak-sorai. Mungkin ada Bapak Ibu berkata, tidak mungkin kalau kita mau sukacita, kita mau sorak-sorai, kita harus punya harta, kita harus punya uang. Tetapi saya pernah melihat sendiri bagaimana ada satu keluarga bapak, ibu, dan 2 anaknya, mereka menaiki sebuah gerobak. Karena itu adalah mungkin alat mata pencaharian mereka, mereka mengumpulkan barang-barang yang bisa mereka berdayakan. Apa yang saya lihat di sana? Mereka membelikan makanan anak-anaknya. Dalam kelelahan, dalam penderitaan, dalam kelaparan, orang tua mereka tersenyum. Orang tua mereka kuat. Kenapa mereka bisa kuat? Karena mereka melihat anak-anaknya bisa makan. Mereka melihat anak-anaknya ceria dan tertawa. Lalu saya juga melihat anak-anak ini ceria tertawa. Kenapa? Karena mereka penuh perhatian dari orang tuanya. Karena mereka diberikan makanan orang tuanya, mereka disayangi, padahal mereka berjalan bersama-sama dengan sebuah gerobak. Atau mungkin mereka memang gerobak itulah tempat tinggal mereka. Nah, Bapak Ibu, apa yang saya lihat di sini? Di sana terdapat kasih. Bagaimana orang tua mengasihi anak, bagaimana anak mengasihi orang tua. Sehingga saya tidak tahu agama mereka apa, tetapi kalau ada kasih di antara manusia, itu adalah dari Tuhan. Dengan kita melakukan kasih, kita dalam keterbatasan ekonomi, mereka tetap bersukacita. Mereka menghadirkan Allah di dalam diri mereka untuk saling mengasihi, sehingga mereka bisa bersukacita, mereka bisa kuat, mereka bisa menjalani hidupnya dengan keterbatasan yang mereka punya. Kesusahan yang dihadapi pada saat ini tidaklah membenarkan kita untuk melakukan atau berpaling dari Allah. Kondisi ekonomi tidak membenarkan kita untuk kita berbuat curang, untuk kita mengambil jalan pintas, untuk kita melakukan kejahatan-kejahatan. Mungkin juga dengan sukacita, dengan keberhasilan yang kita punya, tidak menjauhkan diri kita dari Tuhan. Jangan seperti bangsa Israel saat mereka berhasil, mereka merasa bahwa itu adalah kekuatan mereka. Mereka meninggikan diri mereka dari Tuhan.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam minggu Advent ketiga ini, kita merenung kembali makna sesungguhnya menantikan kedatangan Sang Juru Selamat. Kita belajar dari apa yang terjadi pada bangsa Israel. Setelah mereka mencapai masa kesuksesan, mereka terjebak dalam godaan ego masing-masing, dalam keinginan duniawi. Jangan minggu Advent ini kita isi dengan lebih mengutamakan pernak-pernik Natal. Bukan tidak boleh, tapi jangan mengutamakan. Kita berhasil, kita punya uang, kita sukses, tapi yang diutamakan adalah perhiasan, maksud saya menghias rumah dengan baju-baju yang bagus, dengan kue-kue. Tetapi yang harus kita utamakan adalah kita dekatkan diri kita kepada Tuhan. Bapak, Ibu, mengajak anak-anak, mengajak keluarga untuk dekat kepada Tuhan. Lebih mengutamakan kedekatan kita kepada Tuhan dibanding setelah itu baru kita bisa melakukan hal-hal yang lain. Sehingga apa yang telah terjadi kita renungkan kembali selama 1 tahun ini bersama dengan keluarga. Kita renungkan sukacita yang sudah didapat, kenaikan pangkat, keberhasilan usaha, keberhasilan juga karir. Kita tidak membuat kita jauh dari Tuhan. Kita merenung apakah kita telah berjalan ke arah yang salah atau kita tetap setia kepada Tuhan. Kepada Bapak, Ibu, keluarga yang mengalami pergumulan dalam tahun ini, yang mengalami duka cita dalam tahun ini, yakin dan percayalah bahwa semua itu adalah kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan untuk mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Jangan sampai kita beralih kepada hal-hal yang jahat. Di dalam keterbatasan kita, di dalam duka cita kita harus tetap setia kepada Tuhan. Lalu oleh karena itu Bapak Ibu, yang kedua, menjadi pengikut Yesus tidak serta-merta membuat kehidupan kita menjadi lancar dan tenang-tenang saja. Menjadi pengikut Yesus mendapat banyak sekali tantangan dan cobaan dari dunia ini. Namun di tengah-tengah tantangan dan pergumulan kita di dunia ini, terlebih dalam kita menyambut hari kelahiran Sang Juru Selamat, hadirkanlah sukacita bagi orang Kristen, bagi kita, supaya dengan sukacita ini kita selalu dapat dalam keadaan yang baik. Yesus senantiasa membuka jalan dengan menghadirkan Tuhan kepada kita. Dia tidak akan meninggalkan kita, Dia tidak akan membiarkan kita berjalan sendiri di tengah-tengah pergumulan kehidupan kita. Sukacita yang sejati hanya berasal daripada Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu, sebagai orang Kristen, Bapak Ibu yang menerima anugerah berkat, yang menerima anugerah keselamatan, dan juga sebagai persiapan diri kita untuk menyambut hari kelahirannya, mari kita lakukan pesan Yesaya dalam bacaan pada pagi hari ini, yaitu kita harus bangkit, kita harus aktif, kita saling menguatkan satu dengan yang lain, umat yang satu dengan umat yang lain. Mungkin kita bisa menyapa mereka, kita bisa tersenyum kepada mereka, puji syukur kita bisa membantu mereka, kita bisa memberikan rezeki kepada mereka di hari-hari Minggu Advent ini, sehingga sukacita damai, sukacita penantian kita dapat kita berikan juga kepada orang lain. Hadirkanlah Tuhan Yesus dalam diri Bapak, Ibu, dan Saudara. Maka Bapak, Ibu, Saudara akan berada dalam kehidupan yang selalu baik, selalu penuh dengan penyertaan Tuhan, tidak akan bermuka sedih, tidak akan bermuka suram, tidak akan tawar hati dalam minggu-minggu Advent maupun juga dalam kehidupan Bapak Ibu hari lepas hari. Selamat Minggu Advent ketiga, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Yesus di kau rindukan, lipurkan harap batinku, seluruh
kasih Tuhan, marilah berdiri. Dalam kesatuan gereja di segala waktu dan tempat, kita mengikrarkan pengakuan percaya kita berdasarkan rumusan pengakuan iman rasuli. Dengan sikap sempurna, biarkan hati dan mulut kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya Tuhan, yang kandung dari kita, lahir dari Allah, yang menderita di bawah kami, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara mati, naik ke surga, di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha, dan akan datang dari situ, untuk mengampuni orang, percaya kepada gereja yang kudus, ketuaan orang, ampunan dosa, bangkitan daging, dan hidup. Silakan duduk. Kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, puji syukur Tuhan untuk firman yang telah kami dengar Tuhan, nubuat yang diberikan oleh Yesaya daripadamu Tuhan kepada umat Israel. Biarlah kami dapat menjalankan firman-Mu sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Biarlah kami sebagai jemaat-Mu dalam minggu-minggu Advent ini Tuhan, kami dapat selalu bersuka cita dalam kondisi apapun Tuhan, baik kami di atas, baik kami di bawah, kami dapat bersuka cita dengan menghadirkan Engkau Tuhan di dalam diri kami, karena dengan Engkau hadir dalam diri kami Tuhan, semua pergumulan kami, semua permasalahan kami, semua tekanan yang ada pada kami akan lepas Tuhan, semua akan dijamah oleh Engkau Bapa. Bapa, kami mau berdoa pada saat ini Tuhan untuk jemaat GPIB Kasih Setia yang sedang sakit Bapa. Kami mau berdoa untuk jemaat yang dirawat di rumah sakit, Bapak Albiner Charles Tungkir dirawat di RSPAD, abang dari Nyonya Farida Tungkir dan Ibu Hotmidas Tanggang. Kiranya Tuhan mau menyembuhkan Bapak Albiner dari sakitnya Tuhan. Biarlah seluruh keluarga menyerahkan pengobatan tim medis agar Bapak ini dapat sembuh Tuhan dari sakit penyakitnya Tuhan. Kami mau berdoa juga untuk jemaat yang dirawat di rumah, Ibu Marincet Taroti, Bapak Suparno Aji, Bapak Daniel Handoyo, Ibu DM Girsang, Ibu Kasmah Purba, Bapak Yusmar Lauli, Oma Olga Korak, Bapak Sujarwo, Ibu Lince Manurung, Ibu Tri Danuati, Ibu Diasma Panjaitan, Ibu Neti Antoneta, Bapak Edwin Agustiandu, Saudara Harli Valentino Bramantio, Bapak Agus Langgeng, Bapak Jamerson Saragi, Ibu Mulyana Debata Raja, Bapak Belman Simanjuntak, Yaken Nino R. Simon. Kiranya jemaatmu yang sakit sedang dirawat di rumah ini Tuhan, mau Engkau jamah, mau Engkau sembuhkan Tuhan. Kau berkati obat-obat yang dikonsum agar mereka dapat sembuh dari sakit dan pulih dari keadaan sakitnya Tuhan, untuk mereka dapat kembali bersama-sama menantikan kedatangan-Mu Tuhan, menantikan hari kelahiran-Mu dengan kondisi badan yang sehat Tuhan, terlebih-lebih juga agar mereka dapat kembali beraktivitas dalam aktivitas hari-harinya, di mana mereka melakukan firman-Mu, mereka menjadi teladan kepada orang-orang di sekitarnya, tentunya untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Kami mau berdoa juga Bapak untuk jemaat yang ulang tahun pada minggu ini Tuhan, Bapak Mangiring Tua Silitonga, Ibu Sari Marhain Sakti, Bapak Albert Siahaan, Ibu Pendeta Juliana Ais Rompis, Ibu Eng Untung Tehumahu, Ibu Suratmi Bolik, Bapak Wahyono Suryawo, yang telah Engkau sertai dan Engkau tambahkan umurnya Tuhan pada hari ini tanggal 13 Desember Tuhan. Kiranya Tuhan selalu memberkati mereka, memberikan mereka sukacita dan panjang umur dan kesehatan juga Tuhan, agar mereka dapat
selalu mengucap syukur kepada Engkau Tuhan, kepada juga keluarga yang mengalami hari ulang tahun perkawinan, yaitu untuk keluarga Bapak Rudi Awarungian dan Ibu Citra Heroyanti yang berulang tahun perkawinan pada hari ini Tuhan. Engkau mau selalu menyertai keluarga mereka Tuhan. Engkau mau mendengarkan harapan-harapan mereka Tuhan. Jaga keutuhan keluarga mereka Tuhan. Berikanlah selalu sukacita dan damai sejahtera, terlebih dalam menyongsong hari kelahiran Tuhan kami. Tuhan, kami mau berdoa juga untuk gereja kami Tuhan, kepada Bapak Pendeta, para presbiter, para pengurus pelekat komisi, dan juga jemaat-Mu Tuhan. Biarlah para pelayan Tuhan dapat selalu Engkau kuatkan mereka dalam pelayanan mereka, supaya mereka dapat melayani-Mu dengan lebih baik lagi Tuhan, dengan lebih konsisten lagi Tuhan, agar pelayanan di GPIB Kasih Setia ini dapat berjalan dengan baik Tuhan, dengan tujuan semua adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Begitu juga kami mau berdoa untuk para jemaat Tuhan. Kau mau selalu sertai mereka, lindungi mereka Tuhan. Jauhkanlah mereka dari mara bahaya, jauhkanlah mereka dari sakit penyakit Tuhan, supaya para jemaat-Mu yang beriman dan percaya kepadamu Tuhan, selalu dalam kondisi yang baik untuk dapat memuji, memuliakan nama-Mu Bapa. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami, Bapak Presiden, para menteri, dan juga kepala daerah lainnya Tuhan. Kau mau selalu sertai mereka Bapa, Kau mau selalu memimpin mereka Tuhan, dalam mereka memimpin daerah masing-masing dan negara ini Tuhan. Kau mau sertai mereka dalam setiap pengambilan keputusan dan kebijakan, agar semua dapat berjalan dengan baik, untuk hal-hal yang baik, untuk hal-hal yang berguna Tuhan bagi masyarakat, untuk seluruh umat-Mu yang ada di Indonesia ini Bapa. Kami juga mau berdoa untuk tim medis yang sampai saat ini tetap berupaya untuk menyembuhkan, untuk merawat, untuk mencegah akan penyakit yang sampai saat ini belum dapat diredakan, malah semakin tinggi COVID-19 Tuhan. Kiranya Engkau mau selalu menyertai tim medis Tuhan, jauhkanlah mereka dari hal-hal yang buruk Tuhan. Kau mau jaga mereka, Kau mau jaga kesehatan mereka, mau menjaga fisik mereka Tuhan. Karena untuk saat ini Bapa, tenaga dan kehadiran tim medis sangat dibutuhkan Bapa. Kami juga mau berdoa untuk aparat yang berada di Indonesia Tuhan, dalam mereka menjaga agar jalannya protokol kesehatan dapat berjalan dengan baik di negara ini, untuk mencegah angka penyakit yang terus naik hingga saat ini Bapa. Kau mau lindungi mereka dari mara bahaya Bapa, dari ancaman-ancaman, dari hal-hal yang anarkis dan juga hal yang keras Tuhan, agar protokol kesehatan di Indonesia ini dapat berjalan dengan baik, agar penyakit ini dapat semakin diredam Tuhan. Kami juga berdoa untuk vaksin yang sudah mulai datang ke Indonesia Tuhan dan mulai dibagikan. Biarlah Engkau mau berperkara dalam prosesnya Tuhan, agar vaksin ini adalah jalan, adalah obat daripada-Mu saja Tuhan, untuk kami dapat kuat terhadap penyakit yang sedang memawah saat ini Tuhan, agar semua dapat kembali normal, semua dapat beribadah dengan normal Tuhan, semua dapat datang kembali ke gereja Tuhan untuk memuji memuliakan nama-Mu Tuhan, semua dapat bersekutu kembali di rumah-rumah Tuhan, dapat beribadah. Begitu juga untuk pelekat-pelekat baik PA, PT, GP, PKP, PKB, PKLU, semua dapat berjalan normal kembali Tuhan. Besar harapan kami Tuhan, dalam minggu Advent ketiga ini, dalam kami menantikan hari kelahiran-Mu Tuhan, kami semua berharap untuk yang baik. Kami hanya berharap kepada-Mu saja Tuhan. Kami hanya menyerahkan semua kepada-Mu saja Bapa. Tuhan, inilah doa kami Tuhan yang jauh dari sempurna. Dalam pengasihan-Mu kami mohon, peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang dan pernah kami kongsikan, seperti kami juga kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan
Umat yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersyukur kepadanya atas berkat-berkat-Nya di dalam hidup kita dengan memberikan persembahan syukur. Dan dengarlah nas Alkitab yang terdapat dalam Mazmur 52 ayat 11 yang menyatakan, Aku hendak bersyukur kepadamu selama-lamanya, sebab Engkaulah yang bertindak. Karena namamu baik, aku hendak memasyurkannya. Di depan orang-orang yang kau kasihi. Jemaat persembahan ke depan minggu ini untuk menunjang kegiatan Natal terlebih dahulu. Lalu selesai ke depan, kantong persembahan baru akan diedarkan. Tuhan Yesus memberkati saudara dan persembahan saudara.
Yesus Kristus, marilah kita berdiri untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Dalam doa kepadanya kita berdoa. Ya Tuhan, Engkaulah yang menyertai setiap usaha dan karya kami. Karena kasih-Mu maka kami hidup berkecukupan setiap hari, bahkan mampu mempersembahkan yang terbaik kepada-Mu saat ini. Terimalah ya Tuhan ungkapan syukur hati kami, serta berkatilah pengelolaannya, agar berguna untuk menopang pelayanan dan kesaksian di gereja-Mu ini. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, berdoa. Amin. Silakan duduk kembali. Ringkasan Warta Jemaat Hari Minggu Advent 3, tanggal 13 Desember 2020. Presbiter yang bertugas beserta warga jemaat yang hadir pada ibadah Minggu jam 9 pagi ini mengucapkan terima kasih kepada pelayan firman Bapak Diaken Alamanda Saragi, pemandu lagu, organis, dan tim multimedia atas pelayanan yang telah disampaikan. Kiranya Tuhan Yesus Kepala Gereja memberikan pelayanan kita sekalian. Selanjutnya, kami mohon perhatian jemaat untuk beberapa informasi berikut ini. Baptisan Kudus Anak. Baptisan Kudus Anak bagi anak-anak akan dilaksanakan pada hari Sabtu 26 Desember 2020 jam 9 di GPIB Jemaat Kasih Setia Ciledug atau Gedung Pertemuan Bayangkara Aspol ini. Bagi orang tua yang akan membaptiskan anak, agar segera mengambil dan mengisi formulir pendaftaran di kantor majelis jemaat pada jam kerja. Ibadah Perayaan Natal Jemaat. Ibadah Perayaan Natal Jemaat tahun 2020 akan dilaksanakan secara daring pada hari Senin 28 Desember 2020 dengan diisi sendera tari dalam alur ibadah. Diharapkan warga jemaat menyaksikan dengan rasa syukur dan sukacita bersama keluarga di rumah masing-masing. Pemilihan koordinator dan wakil koordinator sektor tahun 2021. Sehubungan dengan masa tugas koordinator sektor dan wakil koordinator sektor 1-8 tahun kerja 2020 akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, dengan hormat kami sampaikan sebagai berikut. Segera mengajukan koordinator sektor dan wakil koordinator sektor masing-masing sektor pelayanan untuk masa kerja tahun 2021. Pemilihan oleh para presbiter yang ada di sektor pelayanan masing-masing dilakukan secara musyawarah mufakat sesuai situasi dan kondisi masing-masing sektor pelayanan. Presbiter yang telah disepakati sebagai koordinator sektor dan wakil koordinator sektor untuk melaksanakan tugas selama tahun kerja 2021 agar disampaikan kepada PHNJ Kasih Setia Ciledug atas nama Ketua 5 paling lambat pada minggu kedua bulan Januari 2021. Jemaat mohon dukungan doa untuk yang terkasih Bapak Albiner Charles Situngkir yang saat ini sedang dirawat di Rumah Sakit RSPAD Gatot Subroto. Yang bersangkutan adalah abang ipar dari Ibu Farida Situngkir dan Ibu Homidah Sitanggang, warga jemaat sektor 6. Kehadiran jemaat pada pagi hari ini, jumlah jemaat pria 28 dan wanita 30, total semuanya ada 58. Demikian ringkasan warta jemaat saat ini. Warta jemaat dapat juga dilihat atau dibaca pada website GPIB Jemaat Kasih Setia. Tuhan Yesus menolong dan menyertai kita dalam memasuki minggu yang baru. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Bapak Ibu, mari kita berdiri. Jemaat,
Pergilah dengan damai sejahtera Tuhan ke dalam kehidupanmu sehari-hari, dan lakukanlah firman Tuhan yang telah saudara dengar. Tuhan pimpin anakmu agar tidak tersesat. Akan jauhlah seteru bila kau tetap dekat. Tuhan pimpin arus hidup menderas, agar jangan ku sesat, pegang tanganku erat. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.